semuanya, sebelumnya terimalah salam kasih dan dhamma. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angelin, MPM 21422021 dari kelas 1 BMNJ. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai peran umat Buddha dalam sosial masyarakat. Nah, jadi masyarakat Buddhis itu berdasarkan sudut pandang kelembagaan itu ada dua kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok masyarakat berumah tangga. Itu artinya umat Buddha menjalani kehidupan sehari-hari itu berlandaskan sila, baik itu Pancasila, Antagasila maupun Panjitasila. Nah, jadi kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat ini yaitu upasaka atau upasika serta pandita. Nah, lalu yang kedua itu ada kelompok masyarakat wihara. Ini adalah kelompok masyarakat wihara yang menjalani kehidupan tidak berumah tangga, melainkan membaktikan hidupnya untuk melaksanakan hidup suci. Jadi kelompok masyarakat kewiharaan ini contohnya ada sangha, para biku, para bikuni, kemudian ada samanera dan samanere. Nah, jadi sebagai umat Buddha dalam sosial masyarakat itu kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun negara, membela negara untuk negara kita Indonesia, karena kita merupakan salah satu bagian dari warga negara Indonesia. Nah, jadi salah satu cara kita sebagai warga negara Indonesia itu ikut serta dalam membangun negara itu yaitu kita harus berpartisipasi aktif dalam membayar pajak kepada negara atau memiliki kesadaran pajak. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita tidak asing lagi mendengar kata pajak. Misalnya kita makan di sebuah restoran, kemudian akan dicas pajak restoran. Nah, jadi pajak benarnya apa sih itu pajak dan mengapa kita harus bayar pajak dan uang itu kemana saja uang pajak itu yang kita bayar itu akan kemana saja sih. Nah, jadi sebelumnya pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan. Maksudnya badan yaitu ada PT, CV, firma, lalu itu yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, jadi tahukah kalian sumber pendapatan terbesar Indonesia itu berasal dari pajak. Jadi pajak yang kita bayarkan ke negara ini digunakan untuk pembangunan struktur atau infrastruktur di setiap daerah. Nah, makanya dibilang bahwa pajak itu tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Nah, lalu kemudian pajak itu juga digunakan untuk membayar uang utang kepada negara lain. Nah, lalu membayar gaji para pegawai negeri. Nah, jadi bisa dilihat saja di kondisi saat ini, di masa pandemi ini, masyarakat itu kan dapat vaksin yang tanpa berbayar itu. Nah, itu semua negara yang keluarkan. Dari mana kas negara itu? Ya dari kita juga. Kita sebagai warga masyarakat kita membayar pajak itu kepada negara kita. Nah, jadi negara Indonesia ini menggunakannya untuk mengimpor vaksin dari luar negeri dan menyalurkan kembali kepada kita. Nah, jadi sebenarnya sumber pendapatan negara yang terbesar itu sebenarnya berasal dari pajak penghasilan. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang telah mempunyai penghasilan, kita jangan lupa untuk segera daftarkan diri untuk mempunyai NPWP serta menjalankan kewajiban perpajakan kita, yaitu menghitung, membayar, dan melapor SPT tahunan. Nah, lalu sekarang pembayaran dan pelaporan pajak itu sudah tidak ribet lagi. Semua dapat dilakukan secara online. Nah, maka itu, yuk kita sebagai umat Buddha wujudkan rasa peduli kita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Membayar pajak dengan taat menjadi salah satu amal dari pelaksanaan ajaran Buddha, khususnya dalam mengamalkan sila kedua dalam Pancasila. Sekian atas penjelasan dari saya. Semoga kita tetap turut aktif dalam membayar pajak. Akhir kata, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.